Halo teman-teman, saat ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi waktu antar kedatangan dan waktu tunggu. Nah, sebelum itu saya mau memperkenalkan setiap pemateri. Materi pertama itu adalah waktu antar kedatangan dan waktu tunggu. Itu akan dibawakan oleh Realty Mama Rimbing. Kemudian selanjutnya ada proses Poisson. Proses Poisson itu ada dua orang yang akan membawakan. Pertama Vanda Vena Tumiwa, kemudian Asya Pakasi. Lalu di contoh soal itu adalah saya sendiri, Tiffany Selin Ukus. Selamat menyaksikan presentasi kami. Pada saat ini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama tentang waktu antar kedatangan dan yang kedua yaitu waktu tunggu. Waktu antar kedatangan. Misalkan T1 menyatakan waktu dari kejadian atau kedatangan pertama. Yang kedua, misalkan Tn menyatakan waktu tersisa antara kejadian ke N1 dan kejadian ke N. Barisan Tn, N sama dengan 1, 2, dan seterusnya adalah barisan waktu antar kejadian. Untuk menentukan distribusi dari Tn, perhatikan bahwa kejadian T1 lebih dari T terjadi jika dan hanya jika tidak ada kejadian dari proses Poisson yang terjadi pada interval 0, T, sehingga P-T1 lebih dari T sama dengan E pangkat min lambda T pangkat 0 per 0 faktorial, sama dengan PNT sama dengan 0, sama dengan E pangkat min lambda T. Jadi, T1 berdistribusi eksponensial dengan parameter lambda atau min 1 per lambda. Karena T1 mempunyai distribusi eksponensial lambda, maka Ft1T1 sama dengan lambda E kurang lambda T1. Hal yang sama juga berlaku untuk T2, menjadi PT2 lebih dari T sama dengan EPT2 lebih dari T, sedemikian sehingga T1 sama dengan sigma PT2 lebih dari T, sedemikian sehingga T1 FT1 kali T1 di mana T1 sama dengan 0 sampai tak hingga, sama dengan E pangkat min lambda T. Dengan demikian, T2 juga berubah acak eksponensial dengan parameter lambda, dan T2 saling bebas dengan T1. Hal tersebut berlaku juga untuk T3, T4, sampai Tn sehingga peubah acak Tn dengan N sama dengan 1, 2 juga berdistribusi eksponensial dengan parameter lambda dan semua peubah acak tersebut saling bebas. Yang kedua yaitu waktu tunggu. Waktu tunggu kedatangan kejadian ke N atau waktu tunggu hingga kejadian ke N disimbolkan dengan Sn. Sn sama dengan T1 tambah T2 tambah seterusnya sampai Tn, N lebih dari sama dengan 1. Contohnya, misalkan waktu kedatangan turis-turis ke suatu pulau berdistribusi eksponensial dengan min 1 hari. Berapa peluang bahwa waktu yang dibutuhkan antara turis ke-10 dengan ke-11 datang melebihi 2 hari? Penyelesaiannya yaitu P T11 lebih dari 2 sama dengan E pangkat min lambda T sama dengan E pangkat min 1 kali 2 sama dengan E pangkat min 2
dengan hasil 0,135. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses Poisson. Apa itu proses Poisson? Proses Poisson adalah proses menghitung atau counting proses untuk banyaknya kejadian yang terjadi hingga suatu waktu. Proses Poisson juga sering disebut proses lompatan karena keadaan akan berpindah ke yang lebih tinggi setiap kali kejadian terjadi. Untuk counting proses itu sendiri adalah suatu proses stokastik di mana nt, t lebih dari sama dengan 0 dikatakan sebagai proses menghitung jika nt menyatakan total banyaknya kejadian yang terjadi sampai waktu t. Berikut merupakan rumus dari proses Poisson. Untuk rumusnya bisa dilihat di slide. Untuk proses di atas menyatakan bahwa kejadian pertama akan terjadi setelah T atau waktu PT T1 lebih dari T. Bisa dilihat nih. Atau dapat dinyatakan pula bahwa tidak ada kejadian pada selang waktu untuk 0,T dan PNT sama dengan 0. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi eksponensial berkaitan dengan distribusi Poisson. Berdasarkan definisinya, proses menghitung nt, t lebih dari sama dengan 0 harus memenuhi kriteria-kriteria berikut ini. Nt lebih dari sama dengan 0, nt bernilai integer atau bilangan bulat. Jika S kurang dari T, maka NS kurang dari sama dengan NT. Untuk S kurang dari T, di mana NT kurang NS adalah banyaknya kejadian pada interval S, T. Catatan, sebuah proses menghitung dikatakan memiliki kenaikan independen jika banyaknya kejadian yang terjadi pada selang waktu saling asing adalah saling bebas. Sebagai contoh, banyaknya kejadian yang terjadi sampai waktu S atau NS saling bebas dengan banyaknya kejadian yang terjadi pada selang waktu S dan T, di mana NT kurang NS. Proses menghitung untuk nt, t lebih dari sama dengan 0 dikatakan sebagai proses Poisson dengan laju lambda, di mana lambda lebih dari 0. Jika yang pertama n0-nya itu sama dengan 0, yang kedua proses memiliki kenaikan independen, yang ketiga banyaknya kejadian di seberang interval waktu dengan panjang T berdistribusi Poisson dengan min lambda T untuk setiap S T lebih dari sama dengan 0. Untuk rumus Pn, T itu sama dengan Pn T tambah S dikurang NS sama dengan N, sama dengan eksponensial pangkat min lambda T dikali lambda T pangkat N per N faktorial, di mana N itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berdasarkan kondisi ketiga, kondisi berikut ini, proses Poisson memiliki kenaikan stasioner dan ENT sama dengan lambda kali T. Oke, untuk contoh soal nanti akan dijelaskan oleh Asya Pakasi. Berikut ini merupakan soal tentang proses Poisson dengan laju pi sama dengan 3. Hitung A sampai dengan D. Penyelesaian yang pertama, Pn4 sama dengan 5 sama dengan E pangkat min pi T dikali pi T pangkat N per N faktorial.
sama dengan E pangkat min 3 dikali 4, 3 kali 4 pangkat 5 per 5 faktorial sama dengan 0,013. B, Pn 4 sama dengan 5, N6 sama dengan 9, sama dengan Pn4 sama dengan 5, N6 kurang N4 sama dengan 4, sama dengan E pangkat 3 kali 4 dikali dengan 3 kali 4 pangkat 5 per 5 faktorial kali E pangkat 3 kali 2 kali 3 kali 2 pangkat 4 per 4 faktorial sama dengan 0,027. Selanjutnya C, E2N kurang 4N6 sama dengan E2N2 kurang E4N6 sama dengan 2E-N2 kurang 4E-N6 sama dengan 2 kali 3 kali 2 kurang 4 kali 3 kali 6 sama dengan min 60. Selanjutnya yang terakhir, var 2N2 kurang 4N kurang 6 sama dengan 4 var N2 tambah 16 var N6 sama dengan 4 kali 3 kali 2 tambah 16 kali 3 kali 6 sama dengan 296. Baik teman-teman, saat ini kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, banyaknya pelanggan yang datang ke suatu toko mengikuti proses Poisson dengan rata-rata 3 orang per jam. A. Tentukan nilai harapan jumlah pelanggan yang datang antara pukul 8 dan 10 di suatu pagi. B. Tentukan peluang bahwa untuk menunggu datangnya 7 pelanggan dibutuhkan waktu lebih dari 2 jam. Baik, tadi dikatakan di situ rata-rata 3 orang per jam. Kita lihat di penyelesaian, rata-rata 3 orang per jam itu kita jadikan sebagai lambdanya, lambda sama dengan 3 berarti. Di penyelesaian, misalkan NT adalah variabel random yang menyatakan banyaknya pelanggan yang datang pada selang waktu 0 hingga T. Nah, di sini jadi NT ini kita misalkan sebagai variabel di mana dia menyatakan jumlah pelanggan yang datang pada selang waktu tertentu, pada selang waktu yang sudah ditentukan. Proses stokastik NT T lebih dari sama dengan 0 adalah proses Poisson dengan rate atau laju lambda sama dengan 3 seperti yang sudah saya bilang tadi. Sekarang kita cari yang A. Nilai harapan jumlah pelanggan yang datang antara pukul 8 dan 10. Nah, nilai harapan itu biasanya kita simbolkan dengan E, nilai harapan. Di sini dikatakan nilai harapan jumlah pelanggan yang datang. Tadi kita sudah misalkan jumlah pelanggan yang datang pada selang waktu tertentu itu sebagai NT. Sehingga kita masukkan E dalam kurung N. T-nya itu adalah 10 dikurang 8. Kenapa 10 dikurang 8? Karena T itu merupakan selang waktunya. Selang waktu karena di A ini dibilang jumlah pelanggan yang datang antara pukul 8 dan 10, berarti selang waktu antara dari jam 8 sampai 10. Berarti 10 dikurang 8 itu adalah 2, berarti 2 jam gitu. Sama dengan EN2 sama dengan 3 dikali 2. Kenapa 3 dikali 2? Karena rumus dari nilai harapan itu sendiri adalah lambda dikali T. Lambdanya kita ketahui tadi adalah 3 dan T-nya adalah 2. Sehingga nilai harapan jumlah pelanggan yang datang antara pukul 8 dan 10 adalah 6 pelanggan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal pertama di bagian B. Kita lihat di penyelesaiannya. P S7 lebih dari 2. Nah, sebelum itu kita lihat lagi ke soal. Di situ dibilang tentukan peluang bahwa untuk menunggu datangnya 7 pelanggan dibutuhkan waktu lebih dari 2 jam. Jadi S7 ini seperti tadi kita kan sudah membahas materi waktu tunggu. Di waktu tunggu itu S7 SN itu merupakan waktu tunggu hingga kejadian ke N. Waktu tunggu hingga kejadian ke N. Nah, di sini jadi S7 itu merupakan waktu tunggu datangnya 7 pelanggan tadi. Nah, waktu tunggu datangnya 7 pelanggan tadi kan dikatakan dibutuhkan waktu lebih dari 2 jam, sehingga di sini S7 lebih dari 2. Lalu sama dengan PN2 kurang 7. Nah, kenapa kok di sini berubah? Karena tadi
sebelumnya kita bisa lihat kalau di slide sebelumnya itu misalkan NT, kita memisahkan NT sehingga kita ganti yang S7 lebih dari 2 tadi tuh untuk memudahkan kita ganti N2 kurang dari 7. N2 itu maksudnya NT itu kan banyaknya pelanggan yang datang pada selang waktu tertentu. Nah, ini N2 ini maksudnya adalah banyaknya pelanggan yang datang pada selang waktu 2 jam. Nah, kenapa dikatakan di sini kurang dari 7? Karena ketika 7 pelanggan itu datang, itu waktunya harus lebih dari 2 jam. Sehingga kalau dia cuma 2 jam, itu kurang dari 7 pelanggan yang akan datang. Makanya di sini sama dengan sigma K sama dengan 0 hingga 6. Karena kurang dari 7, jadi kita pakai hingga 6. Lalu kita masukkan rumusnya. 3 dikali 2 pangkat K dibagi K faktorial dikali E dipangkatkan min 3 dikali 2. Jadi 2-nya itu adalah T, 3-nya itu adalah lambda. Kemudian sama dengan, ya di situ kita tinggal tulis 6 pangkat 0 per 0 faktorial dikali E pangkat min 6 dan seterusnya, sehingga itu akan menghasilkan 0 kali E pangkat min 6 ditambah 6 E pangkat min 6 sampai seterusnya, dan kemudian kita lihat di situ 0 ditambah 0,01487 ditambah 0,04462 ditambah 0,08923 ditambah 0,13385 ditambah 0,16062 ditambah 0,16062 yang menghasilkan 0,60381. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu banyaknya kecelakaan pada jalan tol mengikuti proses Poisson dengan rate 13 kali per bulan. A. Tentukan peluang bahwa selang waktu antara 2 kecelakaan berturut-turut itu tidak lebih dari 2 hari. B. Tentukan nilai harapan jumlah kecelakaan yang terjadi antara bulan Maret 2011 dan bulan Juli 2011. Catat bahwa 1 bulan itu sama dengan 30 hari. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke penyelesaian. Baik, di penyelesaian, misalkan NT, T lebih dari sama dengan 0, adalah proses Poisson yang menyatakan bahwa kecelakaan selama selang waktu 0 hingga T dengan rate 13 kali per bulan atau 13 per 30 kali per hari, misalkan XN lebih dari sama dengan 1. Lebih dari sama dengan 1 di sini menyatakan waktu antar kejadian ke N kurang 1 sampai kejadian ke N. Maka XN mempunyai distribusi eksponen 13 per 30. Lalu kita akan selesaikan soal yang A, bagian A. Soal bagian A tadi itu adalah menentukan peluang bahwa selang waktu antara 2 kecelakaan berturut-turut tidak lebih dari 2 hari. Penyelesaiannya adalah P XN kurang dari sama dengan 2 sama dengan 1 dikurang E pangkat minus 13 per 30 dikali 2 sama dengan 1 dikurang E pangkat minus 13 per 15 isomorfik ke 0,57965. Yang B, jadi yang tadi itu kita tinggal masukkan angkanya ya guys. Yang B, selama bulan Maret sampai dengan Juli ada 150 hari, ya kan? Karena kita mengasumsikan 1 bulan itu adalah 30 hari. Maka nilai harapan jumlah kecelakaan selama Maret sampai dengan Juli adalah E N 150 sama dengan 13 per 30 dikali 150 sama dengan 65. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.